Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Sebelum memasuki ibadah pada pagi hari ini, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran. Kita mengambil saat teduh sejenak. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom jemaat yang terkasih. Di pagi yang indah ini mari kita memberikan pengagungan, penghormatan tertinggi hanya bagi Allah Tritunggal, hormat bagi Allah Bapa. Bapa di surga, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini, hari di mana Engkau telah kuduskan bagi kami untuk beribadah. Kami sungguh memohon perkenanan-Mu Tuhan, agar kami yang berdosa ini dilayakkan untuk beribadah, untuk memuji, untuk menyembah Tuhan, dan menikmati firman-Mu pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih kesempatan kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kasih Tuhan begitu mulia. Dengan tulus dan sempurna Dia mengasihi setiap kita. Kasih-Nya yang tak bersyarat selalu memberi lebih dari apa yang layak kita terima. Sudah selayaknya saat ini kita mengucap syukur, memuji dan meninggikan Dia. Mari bersama kita menyembah Dia, sujud dan terima kasih. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan yang tak bersyarat. Di Tuhan
bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, hanya Kau Tuhan yang layak ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah ya Tuhan, biarlah Kau yang ditinggikan Tuhan di atas segala pujian kami ini Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari kita puji Dia. Tuhan Yesus ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita kembali memuji Tuhan, bersorak-sorai memuji dan memuliakan namanya. Nama yang ajaib dan penuh kuasa. Dengan bertepuk tangan mari kita pujikan. Terpujilah nama Allah di tempat yang tinggi, yang utus Yesus ke dunia menebus manusia. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Nama Yesus, nama yang penuh kuasa, penuh kuasa atas segalanya. Duduk di atas tahtanya, disembah malaikat. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Nama Yesus adalah nama yang ajaib. Dialah Raja Damai. Mari kita puji Dia. Yesus sangat ajaib, Dialah Raja Damai yang memerintah segala
Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk. Banyak tuaian namun sedikit pekerja. Banyak jiwa yang terhilang namun sedikit yang mau melayani dan membawa mereka kepada Tuhan. Sebagaimana Yesus berbelas kasih kepada manusia berdosa, biarlah kita pun meneladani Dia untuk mengasihi sesama dan memiliki kerinduan untuk membawa mereka kepada Tuhan. Bersama kita siapkan hati untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita pujikan Tuhan, ini tugas kami. Jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa, mereka yang dalam gelap, mereka yang dalam gelap, mereka perlu kasih Tuhan. Mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Kami Tuhan, beri kami keberanian, keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Ajar kami untuk mengasihi ya Tuhan, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa, mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Katakan Tuhan, ini tugas kami Tuhan, ini tugas kami. Beri kami keberanian melangkah ya Tuhan, keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Cuma diundang untuk bangkit berdiri. Ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku. Mari kita berseru kepada Tuhan. Tuhan, Tuhan, ini kami Tuhan. Ini tugas kami, Pakai kami, berikan kami kekuatan Tuhan, berikan kami keberanian yang bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingin. dan menyenangkan hatimu Tuhan, Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang dengan iman katakan aku rindu menyenangkanmu. dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Itulah kerinduan hati kami Tuhan. Kami rindu lebih dalam mengenal Engkau. Dan kami rindu untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi melalui setiap kalimat yang Tuhan nyatakan dalam pemberitaan firman Tuhan pagi ini. Kami tahu tidak ada dari kami yang layak untuk mendengarkan suara-Mu.
Dan tidak ada hamba Tuhan yang layak untuk menyampaikan firman mewakili Tuhan, jika bukan Tuhan yang berbelas kasihan kepada kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu kepada kami, baik yang akan mendengarkan firman Tuhan dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Luar biasa. Kita masuk di minggu Prapaskah yang pertama. Dan hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan tema belas kasihan Yesus. Kita akan baca satu perikop firman Tuhan. Saya mengajak kita membuka dari Matius pasal yang ke-9. Ayat yang ke-35 sampai 38. Matius pasal yang ke-9 ayat 35 sampai 38. Saya bacakan ayat yang ke-35, teman-teman singer dan jemaat membacakan ayat 36. Demikian seterusnya sampai dengan ayat yang ke-38. Sudah dapat? Oke. Matius pasal 9 ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, perikop yang tadi kita baca mengisahkan tentang Yesus. Dikatakan Yesus berkeliling dari kota dan desa. Ada sebuah komentar yang mencatat bahwa di zaman Tuhan Yesus itu ada kurang lebih 200 kota-kota dan desa-desa di daerah Palestina dan sekitarnya. Dan disitulah Yesus berkeliling untuk melayani. Apa yang Yesus lakukan di sana? Tadi firman Tuhan katakan Yesus melakukan pelayanan misinya. Pertama dikatakan apa? Yesus mengajar. Mengajar di mana? Mengajar di rumah ibadat. Mengajar siapa? Mengajar orang-orang Yahudi. Lalu yang kedua dikatakan apa? Yesus memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Ini jelas tempatnya lebih luas. Bukan hanya di rumah-rumah ibadat, tetapi juga di luar rumah-rumah ibadat. Dan terakhir dikatakan apa? Yesus juga melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Yesus melayani, dia bersaksi lewat perkataan, lewat firman Tuhan, lewat berita Injil. Di sisi lain, dia bersaksi lewat perbuatan, dia menyembuhkan segala macam penyakit dan kelemahan. Inilah pelayanan Yesus yang holistik. Dia melayani dalam rumah ibadah, di luar rumah ibadah. Dia melayani orang Yahudi, dia melayani orang-orang non-Yahudi. Dan dalam pelayanannya itu Yesus berjumpa dengan banyak orang dari latar belakang dan kondisi yang berbeda-beda. Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak ini, di antara bermacam-macam perasaan yang mungkin timbul dari hati Tuhan Yesus, hati Tuhan Yesus digerakkan oleh satu hal, yaitu apa? Belas kasihan. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai compassion. Compassion itu dibentuk dari dua akar kata. Com itu adalah bersama, ya. Passion itu artinya menderita. Compassion itu adalah menderita bersama-sama. Bapak Ibu, Yesus memiliki keterbukaan hati terhadap penderitaan dan kesusahan orang lain. Dia bisa merasakan penderitaan dan kesusahan orang lain. Nah, menariknya Bapak Ibu, di dalam Alkitab, khususnya dalam kitab Injil, dicatat banyak kisah tentang bagaimana Yesus memandang orang lain. Ada 40 kali dalam kitab Injil dicatat bagaimana Yesus itu memandang orang lain. Namun yang menarik adalah Bapak Ibu, setiap kali Tuhan Yesus memandang orang lain, dia memandang orang lain itu dengan kasih, dengan belas kasihan. Jadi tidak heran hal ini sangat berkesan bagi para murid yang mengikuti Yesus ketika itu. Maka kemudian Matius
mengingat peristiwa itu dan kemudian menuliskan di dalam perikop yang tadi kita baca. Bapak Ibu, kapan terakhir kali kita berjumpa dengan orang banyak? Kapan terakhir kali? Coba kita ingat-ingat. Kita berjumpa dengan banyak orang di pasar, kita berjumpa dengan banyak orang di pesta pernikahan atau wisuda, atau mungkin kita ketemu dengan orang banyak yang lagi demo di tengah jalan bikin macet. Atau mungkin di antara Bapak Ibu ada juga yang ikut kampanye akbar pemilu beberapa minggu yang lalu, ketemu dengan banyak orang. Bapak Ibu, izinkan saya bertanya. Ketika Bapak Ibu berjumpa dengan banyak orang, apa yang Bapak Ibu rasakan sebetulnya? Kapan terakhir kali ketika engkau melihat orang banyak, hatimu itu bukan sekedar dipenuhi dengan perasaan gembira atau senang berkumpul dengan mereka, atau sebaliknya hatimu bukan dipenuhi dengan rasa ketakutan atau kejengkelan karena melihat mereka. Kapan terakhir kali hatimu dipenuhi dengan belas kasihan ketika engkau melihat dan berkumpul dengan orang banyak? Bapak Ibu, pernah gak kita membayangkan mengapa sih hati Yesus dipenuhi dengan belas kasihan ketika dia melihat orang banyak itu? Dalam perikop yang tadi kita baca, setidaknya ada dua alasan. Mengapa Yesus dipenuhi belas kasihan ketika melihat orang banyak itu? Yang pertama di ayat ke-36. Karena Yesus melihat mereka sebagai orang yang lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Alasan kedua, ayat 37. Yesus melihat orang banyak ini sebagai tuaian yang sudah siap dituai, tapi penuainya sedikit sekali. Jadi Bapak Ibu, dalam perikop yang tadi kita baca, Tuhan menggunakan dua gambaran ini untuk menjawab mengapa hatinya digerakkan oleh belas kasihan ketika melihat orang banyak. Mari kita lihat satu persatu. Gambaran yang pertama, Bapak Ibu, Yesus menggambarkan orang banyak itu seperti domba-domba yang terlantar, yang lelah, tidak bergembala. Bapak Ibu, coba kita bayangkan apa yang terjadi pada domba yang terlantar, yang tidak bergembala di zaman Tuhan Yesus. Di zaman itu Bapak Ibu, kondisi alam Palestina tentu berbeda dengan kondisi alam di Indonesia ya. Alam Palestina banyak padang gurunnya, banyak kerikil-kerikil tajam, banyak batu-batu kecil, kondisinya sangat panas, sangat terik, maka ada banyak resiko bagi domba yang tidak bergembala. Risikonya apa? Yang pertama, perhatikan. Kalau domba itu tidak bergembala, dia pasti akan kesulitan mencari makan dan minum, khususnya pada musim-musim tertentu. Dan kita tahu domba itu bukan binatang yang pintar Bapak Ibu. Dia nggak bisa cari makan sendiri, dia nggak bisa cari minum sendiri. Domba itu butuh gembala untuk menuntun. Dan kadang-kadang padang rumput tempat mereka makan dan minum letaknya sangat jauh, berkilo-kilometer jauhnya dari kandang domba. Sehingga gembala itu perlu tinggal di tempat itu dalam jangka waktu yang cukup panjang. Bisa berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan lamanya, baru kemudian membawa kembali dombanya kembali ke kandang. Bapak Ibu ingat peristiwa kelahiran Tuhan Yesus? Kita baru merayakan Natal ya. Pada peristiwa Tuhan Yesus dilahirkan, para gembala itu dijumpai oleh malaikat pada pagi hari atau malam hari, atau siang hari, atau sore hari. Kapan? Pada waktu peristiwa kelahiran Tuhan Yesus Bapak Ibu. Gembala dijumpai malaikat pada malam hari. Lukas pasal 2 ayat 8 mencatat hal ini. Mungkin kita berpikir kenapa gembala-gembala itu menggembalakan dombanya pada waktu malam. Kok enggak pagi, kok enggak siang, kok enggak sore? Maka kemungkinan terbesar adalah tempat di mana ada rumput, ada air, itu lokasinya sangat jauh dari kandang sehingga mereka perlu bermalam
dan menginap di sana. Maka Bapak Ibu, tanpa gembala, domba-domba ini nggak bisa cari makan, nggak bisa cari minum, dan akhirnya akan mati kelaparan dan kehausan. Yang kedua, di padang rumput itu banyak binatang predator. Di dalam Alkitab dicatat ada beberapa kisah binatang yang menjadi predator pemakan domba. Ada apa? Ada singa, ada beruang, ada serigala. Jadi kalau tidak ada gembala, maka tidak ada yang membela domba-domba itu dan mereka akan mati dimakan binatang buas. Yang ketiga, resiko yang ketiga. Tadi kita tahu kondisi alam Palestina itu banyak bukit yang berbatu-batu, penuh dengan kerikil-kerikil yang kasar, konturnya itu tidak beraturan naik turun, sehingga sangat besar potensinya bagi domba itu kemudian nyasar, tergelincir, dan jatuh ke jurang. Dan kalau tidak ada gembalanya, maka ketika domba itu tersesat dan jatuh ke jurang, tidak ada yang akan mencarinya. Akibatnya apa? Domba itu akan mati kekeringan. Maka ketika Yesus melihat orang banyak itu, hati Yesus melihat mereka sebagai orang-orang yang sedang terlantar. Cepat atau lambat orang-orang banyak ini akan masuk ke dalam pembinasaan kekal. Ini gambaran yang pertama. Kenapa kemudian hati Yesus digerakkan oleh belas kasihan ketika melihat orang banyak itu. Bapak Ibu, gambaran yang kedua ayat 37. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, dia melihat mereka sebagai tuain yang sudah menguning, siap dituai. Tetapi ada satu kendala. Kendalanya apa? Pekerjanya sedikit. Tuaiannya banyak, tapi pekerjanya sedikit. Ada satu kebutuhan penuaian yang besar sekali. Ini waktunya panen. Tetapi dalam kebutuhan yang besar itu, sangat sedikit orang yang mau melakukan penuaian itu. Akibatnya apa? Tuaiannya menjadi busuk dan mati. Maka hati Yesus digerakkan oleh belas kasihan. Karena sedikit sekali orang yang punya hati untuk melayani orang-orang banyak ini. Sehingga ayat ke-38 Tuhan Yesus ngomong begini. Mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian. Minta kepada Tuhan yang empunya tuaian. Supaya apa? Supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Dan untuk itulah kita semua yang hadir di tempat ini dipanggil menjadi anak-anak Tuhan. Bapak Ibu, kita dipanggil bukan hanya untuk menjadi anak Tuhan, tetapi kita juga dipanggil untuk menjadi mitra sekerja Allah. Untuk melakukan apa? Untuk menyatakan belas kasihan Tuhan kepada jiwa-jiwa yang lelah, yang terlantar. Kita dipanggil untuk menjadi penuai-penuai untuk menggenapi rencana keselamatan Allah bagi dunia ini. Dan untuk bisa menjadi mitra sekerja Allah, kita harus mampu untuk mengadopsi hati Tuhan bagi dunia di sekitar kita. Kita harus mampu mengadopsi hati Tuhan Yesus yang penuh belas kasihan. Ketika dia melihat orang banyak yang belum mengenal Yesus. Bapak Ibu, ada satu pepatah di dalam bahasa Arab. Saya bukan ahli bahasa Arab, tetapi kalau diterjemahkan kira-kira begini. Kejahatan terbesar di gurun pasir adalah tahu di mana letak mata air, tetapi tidak memberitahukan kepada siapapun. Kita tahu di mana letak mata air, kita tahu air sangat dibutuhkan di gurun pasir, tetapi meskipun kita tahu, kita tutup mulut kita rapat-rapat, kita nggak mau kasih tahu orang lain, dan akibatnya banyak yang lelah, banyak yang kehausan, dan akhirnya mati. Bapak Ibu sekalian, bukankah kita punya Injil? Bukankah kita punya Injil yang adalah kabar baik itu? Kabar baik yang lebih dari sekedar air di padang gurun, yang bukan saja memberikan kehidupan di dunia ini, tetapi memberikan kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Allah di sorga. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita semua ini punya kabar baik dan kita tutup mulut kita rapat-rapat, kita tidak mau beritakan kepada siapapun, kita menjadi orang yang sangat jahat. Orang yang tidak mengabarkan Injil, dia bukan orang yang malas, tetapi dia adalah orang yang jahat. Bapak Ibu, kabar baik itu akan menjadi kabar baik
apabila kabar itu disampaikan kepada orang lain, khususnya bagi mereka yang membutuhkan kabar baik. Saya ulang, kabar baik itu hanya menjadi kabar baik apabila kabar itu disampaikan kepada orang lain, khususnya bagi mereka yang membutuhkan kabar baik itu. Bapak Ibu, kejahatan terbesar di gurun pasir adalah kita tahu letak mata air, tetapi kita tidak mau beritakan kepada orang lain. Kejahatan terbesar di dunia ini, kalau kita tahu bagaimana caranya orang diselamatkan, tetapi kita tidak mau beritahukan kepada orang lain. Bapak Ibu, apa pendapat Bapak Ibu jika seorang ilmuwan itu menemukan obat kanker, tetapi dia nggak mau cerita kepada orang lain? Maka Bapak Ibu akan bilang apa? Wah, kejam sekali Pak, egois ini Pak, jahat Pak, tidak berperi kemanusiaan Pak. Bapak Ibu, 3 tahun yang lalu saya mendampingi mama saya. Mama saya ini adalah orang yang diberikan anugerah bonus kehidupan yang luar biasa. 2007 dia kena kanker payudara, mesti dioperasi, di kemo 6 kali, radiasi 25 kali, Tuhan kasih kesempatan untuk hidup. 2020 kami dapat lagi anugerah besar dari Tuhan. Mama terkena kanker getah bening, stadiumnya lebih lanjut, stadium 3B, usianya 71 tahun. Dan saya kebetulan diberikan anugerah Tuhan pula untuk mendampingi mama saya di kedua pengobatan kanker ini. Bapak Ibu, ketika kankernya mencapai stadium 3B, maka nggak ada pilihan lain. Karena kanker getah bening itu kadang-kadang tidak boleh diangkat langsung di daerah benjolan. Maka cara terbaik untuk kanker getah bening adalah di kemoterapi. Maka kami merencanakan bersama dengan dokter di rumah sakit onkologi 6 kali kemoterapi. Nah, 3 kali kemoterapi pertama dengan obat kemoterapi A, Bapak Ibu, tidak ada perubahan apa-apa terhadap benjolan kanker mama saya. Maka kemudian kami berkonsultasi dengan dokter. Kemudian dokter mengamati hasil dan kemudian memutuskan kita tambah 1 obat lagi, obat B. Jadi kombinasi antara obat A dan obat B. Tetapi ada 1 syarat. Siklus kemoterapi harus diperpanjang dari 6 kali jadi 9 kali. Dan Bapak Ibu tahu betapa menderitanya orang-orang yang harus menjalani kemoterapi, apalagi di usia ke-70 tahun. Bapak Ibu, singkat cerita, mulai kemo yang keempat dengan obat kombinasi itu benjolannya langsung hilang. Dan kami terus menjalani proses kemo sampai dengan yang ke-9. Dan sekarang dalam anugerah Tuhan mama saya sedang dalam proses pemulihan kesehatan. Bapak Ibu bayangkan, kalau dokter itu kemudian mengabaikan hasil dari obat kemoterapi A, dia tidak kasih tahu kepada kami obat kemoterapi B sebagai kombinasi, maka mungkin kanker itu sudah menyebar dan mungkin kematian adalah konsekuensinya. Bapak Ibu, bagaimana jika dokter itu tahu obat kanker yang ampuh tetapi dia tidak ceritakan kepada kami? Kanker itu penyakit yang menakutkan Bapak Ibu, menakutkan dan mematikan. Saya bisa melihat ketakutan begitu banyak orang ketika menemani mama saya menjalani proses pengobatan itu. Tetapi ada 1 kanker yang lebih mematikan dari kanker yang ada di dunia ini, yaitu kanker dosa. Kanker dosa tidak hanya membawa kematian di dunia ini, tetapi kanker dosa membawa kematian kekal. Dan kanker ini sedang menggerogoti seisi dunia tanpa mereka menyadarinya. Bapak Ibu, saya dan Bapak Ibu sekalian, kita telah disembuhkan dari kanker dosa dalam anugerah keselamatan dalam Kristus Yesus. Kita tahu obat untuk mengatasi kanker dosa. Apa kita akan diam terus dan membiarkan orang-orang lain binasa dalam kekekalan mereka? Bapak Ibu, kita semua harus mengambil bagian dalam pelayanan pemberitaan Injil. Kalau kita mendengar kata penginjilan, kita langsung merasa takut, khawatir. Kita langsung merasa penginjilan bukan tugas saya. Maka pagi ini saya memberikan Bapak Ibu 1 definisi penginjilan yang baru. 1 definisi penginjilan yang sangat saya suka.
Saya baca ini dari buku Conversational Evangelism. Ditulis oleh David dan Norman Geisler. Dia ngomong begini. Penginjilan itu adalah setiap hal yang kita lakukan kepada orang lain untuk membawa orang yang belum percaya satu langkah lebih dekat kepada Kristus. Saya ulang Bapak Ibu. Penginjilan itu adalah setiap hal yang kita lakukan kepada orang lain untuk membawa orang yang belum percaya satu langkah lebih dekat kepada Kristus. Dalam kehidupan kita, saya percaya Tuhan pasti kasih orang-orang yang belum percaya di sekitar kita. Kita pasti punya orang-orang yang kita jumpai setiap hari. Dan dalam perjumpaan itu kita punya banyak sekali kesempatan untuk membawa orang-orang yang belum percaya ini satu langkah lebih dekat kepada Kristus. Bapak Ibu, banyak orang yang merasa saya nggak bisa mengabarkan Injil. Saya nggak tahu bagaimana caranya, Pak. Saya nggak menguasai metode penginjilan satupun, saya nggak kuasai, Pak. Tetapi dari definisi ini Bapak Ibu, kita bisa pikirkan selalu saja ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk membawa mereka yang belum percaya itu satu langkah lebih dekat kepada Kristus. Bapak Ibu, penginjilan itu adalah langkah demi langkah untuk membawa seseorang datang kepada Kristus. Jadi bukan hanya satu langkah saja, bukan hanya satu peristiwa saja. Dan mungkin dalam serangkaian peristiwa itu Tuhan izinkan kita ada terlibat di dalamnya. Bapak Ibu tahu ini? Tahu ini gambar apa? Bakpao. Ini bukan gambar pipi saya Bu ya, walaupun mirip. Bapak Ibu, konon di China sana bakpao itu ukurannya macam-macam. Setiap daerah punya kekhususan, ada yang bulat, ada yang memanjang, ada yang ukuran kecil, sedang dan besar. Nah, di sebuah daerah di China konon ada bakpao yang kecil-kecil katanya. Jadi kalau makan satu mungkin belum kenyang. Mesti makan 2. Kalau saya mungkin mesti makan 3 ya. 4 agak kenyang mungkin ya. Terus kelima mungkin baru kenyang banget begitu ya. Maka saya bertanya, kalau saya makan 5 bakpao kemudian saya kenyang, bakpao mana yang bikin saya kenyang? Bakpao nomor berapa? Ada yang bilang 1, ada yang 5, ada yang 4. Bapak Ibu, memang saya kenyangnya di bakpao yang nomor 5. Tetapi jangan lupa ada bakpao 1, 2, 3, dan 4 yang juga bikin saya kenyang. Mungkin ketika kita menyampaikan berita Injil kepada seseorang, dia belum berikan respon. Mungkin itu bakpao dia yang pertama. Mungkin itu bakpao dia yang kedua. Pada prosesnya nanti, Injil terus diberitakan, dia dapat bakpao yang ke-5, ke-10, ke-15, ke-20, ke-30. Lalu Roh Kudus bekerja dalam hidupnya, dia percaya dan terima Yesus. Jadi, jangan kecil hati. Kalau kita kabarkan Injil, orang tidak langsung bertobat. Bagian kita sederhana. Kita cukup bagi bakpao. Saya punya gantungan kunci, saya taruh di tas saya tadi pagi saya tunjukkan. Saya punya gantungan kunci kendaraan yang tulisannya sederhana. Ada gambar bakpao, tadi Bu Febri sudah lihat ya. Gambarnya kecil. Tulisannya apa? Sudah bagi bakpao belum? Bapak Ibu, ketika saya berjalan kemana-mana, gantungan kunci ini mengingatkan kepada saya kemanapun saya pergi di hari itu. Sudahkah saya bagi bakpao? Beberapa tahun yang lalu Tuhan izinkan saya melayani seorang anak muda dari Seberang. Saya melayani anak ini lebih dari 4 tahun. Kemudian dia bertobat. Dia minta dipermandikan. Dan dalam pergumulan saya mencari gereja, akhirnya saya menemukan sebuah gereja yang mau mempermandikan orang ini. Dan sampai hari ini, anak Tuhan ini menjadi anak Tuhan yang setia. Walaupun tantangannya sangat besar. Pertanyaan saya, apakah dia bertobat karena bakpao dari saya? Saya sangat yakin tidak. Memang dia bertobat, dia dibaptiskan dalam pelayanan saya,
Tetapi pasti ada orang-orang yang Tuhan sudah pakai untuk melayani dia sebelumnya. Saya mungkin bakpaunya yang kelima, tetapi saya nggak boleh sombong karena sepanjang proses pertobatan ini Tuhan pakai banyak orang terlibat di dalamnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, penginjilan itu sebuah proses, langkah demi langkah. Jika ada yang belum terima Yesus ketika mendengarkan Injil, jangan merasa gagal karena kita sudah mengambil bagian membagikan bakpao kecil itu. Penginjilan adalah rangkaian proses membawa orang satu langkah lebih dekat kepada Kristus, dan kita semua harus mengambil bagian di dalamnya. Bapak Ibu sekalian, saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa penginjilan itu bukan sebuah program. Penginjilan itu bukan sebagai suatu event. Kalau penginjilan kita pandang sebagai sebuah program, maka penginjilan dan misi itu hanya akan hadir di GKA Elion Rungkut setiap bulan Agustus. Sepanjang bulan Agustus kita dengar khotbah tentang misi, kita lakukan seminar misi, kita berikan persembahan misi. Tetapi lewat bulan Agustus, penginjilan juga lewat. Misi juga lewat. Tuhan, tunggu lagi tahun depan ya, bulan Agustus saya akan bermisi dan akan melakukan penginjilan kembali. Penginjilan itu harus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Penginjilan itu harus menjadi gaya hidup. Saya yakin Bapak Ibu sangat sering mendengarkan statement ini. Penginjilan harus menjadi gaya hidup. Bapak Ibu, suatu ketika ada seorang gembala di sebuah gereja, di bulan misi di gereja itu dia memutuskan untuk berkhotbah 4 kali. Khotbah pertama dia berkhotbah tentang penginjilan harus menjadi gaya hidup. Minggu yang kedua dia khotbahkan hal yang sama, temanya sama, perikopnya sama. Maka majelis mulai ribut. Kita tanya enggak ya Pak Gembala itu? Terus salah satu majelis ngomong, enggak usah kita tanya lah, mungkin Pak Pendeta ingin menegaskan khotbah minggu yang pertama, maka dia ulang di khotbah minggu yang kedua. Lalu tiba di minggu yang ketiga, Pak Pendeta tetap mengkhotbahkan tema yang sama, perikop yang sama di atas mimbar. Lalu majelis mulai bisik-bisik lagi. Apa lebih baik kita tanya saja, kenapa kok sudah 3 kali dia ulang khotbah ini? Tapi setelah itu majelis kembali berpikiran positif, mungkin Pak Pendeta lupa. Udahlah, kita tunggu saja minggu yang terakhir. Di minggu yang terakhir, Pak Pendeta ini khotbahkan lagi temanya sama, penginjilan harus menjadi gaya hidup, dan dari perikop yang sama. Lalu selesai ibadah, para majelis rame-rame datang kepada Pak Pendeta. Mereka bertanya, Pak Pendeta, apakah Pak Pendeta tidak keliru? Khotbahnya kok diulang-ulang terus, temanya sama, perikopnya sama, 4 kali loh Pak Pendeta. Lalu Pak Pendeta ini secara singkat menjawab, apakah khotbah saya di minggu yang pertama sudah engkau lakukan? Bapak Ibu, betapa seringnya kita mendengarkan khotbah tentang penginjilan dan misi, tetapi bertahun-tahun banyak di antara kita yang tidak pernah melakukannya. Bahkan ingat pun mungkin tidak. Keluar dari ruangan gereja ini, tidak ada sesuatu yang kita ingat, apalagi kita lakukan. Bapak Ibu, misi itu, penginjilan itu harus menjadi gaya hidup. Artinya apa sih Pak? Artinya sederhana. Ketika kita mengatakan bahwa penginjilan harus menjadi gaya hidup, maka penginjilan itu meliputi kesaksian tentang Kristus melalui perkataan dan perbuatan kita di setiap kesempatan. Penginjilan harus disaksikan melalui perkataan dan perbuatan kita. Penginjilan harus menjadi pikiran kita, menjadi sikap kita, menjadi kata-kata kita, menjadi tindakan kita. Perkataan kita, perbuatan kita harus mengekspresikan Injil itu. Dan jika penginjilan menjadi gaya hidup, maka penginjilan tidak akan menjadi sulit.
Mengapa orang sulit untuk mengabarkan Injil? Karena dia tidak terbiasa mengabarkan Injil. Bapak Ibu, gaya hidup penginjilan ini meliputi 3 hal. Ini nih 3 hal nih. Yang pertama adalah pray, mendoakan. Yang kedua adalah care, memperhatikan. Yang ketiga adalah share, memberitakan. Jadi pulang dari ibadah 2 hari ini kita mesti hafal 3 kata. Pray, care, share. Kita ulang sama-sama. Pray, care, share. Sekali lagi. Care, share. Siapa yang kita doakan, Pak? Siapa yang kita perhatikan, Pak? Kepada siapa kita memberitakan Injil, Pak? Maka langkah pertama kita adalah kita harus punya daftar nama. Langkah pertama kita harus punya nama-nama yang spesifik untuk kita doakan, kita perhatikan, dan dalam waktu Tuhan kita beritakan Injil. Siapa yang harus saya masukkan ke dalam daftar nama itu? 1, buatlah daftar nama dari orang-orang yang ada dalam relasi biologis, dari orang-orang dalam ikatan keluarga kita, papa mama kita, orang tua kita, kakek nenek kita, sepupu kita, keponakan kita. Daftarkan mereka yang belum percaya dalam daftar nama itu. Yang kedua, daftarkan orang-orang dalam relasi geografis kita, orang yang tinggal di sekitar kita, tetangga kita, orang-orang yang berada dekat dengan lokasi tempat tinggal kita. Waktu kita mau ke kantor kita ketemu dia, pulang kantor kita ketemu dia, kita lari pagi di kompleks perumahan ketemu dia. Catat di dalam daftar namamu. Yang ketiga, siapa orang-orang yang harus kita catat dalam daftar nama kita? Adalah orang-orang dalam relasi vokasional kita. Apa artinya itu, Pak? Rekan kerjamu, kolega kerjamu, customermu, pelangganmu, teman kantormu, teman kuliahmu, dan sebagainya. Mari daftarkan nama-nama mereka. Dan setelah itu, doakan mereka sungguh-sungguh, pray. Bapak Ibu, bawa nama-nama ini di hadapan Tuhan. Dan kita berdoa bagi nama-nama ini, minta Tuhan memberkati mereka, dan kita mulai memperhatikan mereka. Dan ketika kita mulai memperhatikan orang-orang ini, orang mulai akan berpikir, kenapa sih dia memperhatikan saya? Kenapa sih dia melakukan ini buat saya? Kenapa sih orang Kristen itu berbeda? Bapak Ibu, mari kita bersaksi sehingga orang-orang itu penasaran untuk mencari tahu siapa Yesus itu. Mari kita bersaksi dengan pengorbanan kita sehingga kesaksian kita membuat orang lain mencari jawaban mengapa orang Kristen itu berbeda. Bagaimana Pak caranya memperhatikan? Ya banyak cara, banyak ide. Yang paling sederhana, kita bisa ucapkan selamat hari raya, selamat ulang tahun. Engkau bisa berkunjung ke rumah tetanggamu. Engkau bisa mendoakan tetanggamu yang mungkin sedang sakit. Engkau bisa memberikan bantuan kepada mereka yang sedang betul-betul membutuhkan. Yang terpenting ketika kita memperhatikan ini Bapak Ibu, kita rindu orang bisa melihat. Orang bukan hanya melihat, orang bisa merasakan bahwa kita mengasihi dia. Dan itu akan membawa mereka satu langkah lebih dekat kepada Kristus. Bapak Ibu, yang terakhir, kalau engkau sudah sungguh-sungguh mendoakan, kalau engkau sudah sungguh-sungguh memperhatikan, maka dalam waktunya Tuhan, kita harus menyampaikan berita Injil kepada mereka. Ini yang seringkali dilewatkan. Mendoakan, oke Pak. Memperhatikan, oke Pak. Memberitakan, skip dulu Pak. Bapak Ibu, pemberitaan Injil nggak boleh di skip. Kita nggak boleh berhenti kepada perbuatan baik. Kita harus menolong orang lain mendengarkan berita Injil dengan lengkap dan jelas. Sehingga ketika mereka menolak Injil, mereka menolak secara lengkap dan jelas juga. Bapak Ibu, Roma 10:14 mengatakan bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya. Maka pemberitaan ini merupakan unsur yang sangat penting.
Pemberitaan inilah yang seringkali menjadi pergumulan kita. Kita mendoakan bisa, memperhatikan bisa. Kalau memberitakan, saya takut Pak, saya khawatir Pak. Bapak Ibu, mengapa orang Kristen sulit memberitakan Injil? Karena mungkin orang Kristen itu belum sungguh-sungguh hidup di dalam Injil. Mengapa banyak orang Kristen tidak berani memberitakan Injil? Karena mungkin hidupnya belum mengalami Injil yang mengubahkan hidup. Di dalam dunia misi, di dalam pelayanan kami, ada begitu banyak metode penginjilan yang tersedia. Apapun itu Bapak Ibu bisa pelajari. Tetapi hari ini saya ingin bersaksi kepada Bapak Ibu, metode itu hanyalah sebuah metode. Memang Tuhan bisa pakai banyak metode dalam penginjilan, tetapi di dalam pelayanan yang saya lakukan, saya mau katakan yang paling efektif di dalam pelayanan, itu bukan soal metode A, metode B, metode C. Jangan dulu bicara metode. Tetapi proses persahabatan yang dibangun, proses relasi yang dibangun, itu yang paling penting. Bagaimana caranya? 1, mulai doakan. 2, mulai perhatikan. Dan Bapak Ibu percaya, kalau engkau sudah berdoa, engkau sudah memperhatikan, Tuhan akan buka kesempatan Injil itu bisa diberitakan. Bapak Ibu, saya ingin menunjukkan satu survei yang sangat menarik kepada Bapak Ibu. Sebuah riset yang dilakukan kepada lebih dari 100.000 orang Kristen, lebih dari 50 sinode yang berbeda di 28 negara yang berbeda. Pertanyaannya sederhana, mengapa orang itu bisa menerima Yesus? Atau mengapa orang itu mau datang ke gereja? Apakah orang ke gereja karena punya masalah? Ada, cuma 1-3%. Apakah orang ke gereja dia datang sendiri, dia lihat websitenya GKI Leon Rungkut, kemudian dia lihat pembicaranya, dia lihat jam ibadahnya, kemudian datang ke gereja? Ada 2-4%. Ketiga, apakah orang ke gereja atau menerima Yesus karena kunjungan hamba Tuhan? Ada, tapi kecil sekali, 0-3%. Jadi orang tidak banyak ke gereja karena dikunjungi hamba Tuhan. Atau orang terima Yesus atau datang ke gereja melalui media sosial. Sekarang zamannya media sosial, apakah itu berdampak besar? Tidak juga. Hanya 0,5-1% yang membuat orang itu pergi ke gereja. Apakah program gereja? Gereja punya banyak program, banyak kegiatan, banyak aktivitas. Tetapi yang datang ke gereja orang-orang itu saja. Apakah program gereja menolong? Iya. Tapi kecil sekali, hanya 2-4% saja. Orang tidak datang ke gereja karena kelompok kecil, orang tidak datang ke gereja karena sekolah minggu, orang tidak datang ke gereja karena KKR, orang tidak datang ke gereja karena seminar. Tetapi hampir semua orang yang percaya kepada Yesus datang ke gereja karena mereka punya hubungan pribadi dengan orang Kristen dalam keluarga maupun kenalannya. Maka penginjilan yang paling efektif itu dimulai dari orang-orang dalam lingkaran terdekat kita, keluarga kita, dan sahabat kita. Bapak Ibu, ada yang bertanya kepada saya, Pak, saya mau bersaksi Pak, tapi boleh nggak lewat perbuatan saja Pak? Saya mau kok Pak, saya mau perhatikan, saya mau bantu orang, saya mau cari dana untuk menolong orang, boleh nggak Pak? Apakah itu sudah namanya bersaksi? Saya bilang boleh. Boleh kan? Boleh. Tapi nggak cukup. Bapak Ibu, orang tidak bisa menerima Kristus hanya ketika dia melihat kita orang baik. Pandangan mereka bahwa kita orang baik tidak membuat mereka diselamatkan. Injil harus tetap diberitakan lewat perkataan. Kalau kita mengibaratkan pesawat terbang, maka kita tahu pesawat itu pasti punya 2 sayap. Sayap kiri dan sayap kanan. Jika misalnya, Bapak Ibu saya suruh pilih. Jika harus ada satu sayap pesawat yang robek, Bapak Ibu pilih sayap kiri atau sayap kanan yang sobek? Pilih yang mana? Pilih ganti pesawat Pak.
Saya yakin kita nggak akan pilih yang kiri maupun yang kanan. Dua-duanya harus tetap ada supaya apa? Supaya bisa terbang. Maka penginjilan juga seperti itu. Penginjilan adalah kesaksian lewat perkataan, kesaksian lewat perbuatan. Tidak bisa hanya salah satu yang dipilih. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian. Beberapa tahun lalu saya berkenalan dengan sepasang suami istri, sekali lagi dari kepercayaan seberang. Dan saya mulai berkomitmen untuk memasukkan mereka dalam daftar nama dan mulai mendoakan mereka. Saya punya kebiasaan setiap bulan saya mendoakan 10 daftar nama. Karena banyak sekali target-target Injil di dalam pelayanan kami berbagi tugas, untuk mendoakan mereka, termasuk yang kami layani di kota Surabaya ini. Nah, suatu ketika Bapak Ibu suami istri ini adalah penjual gorengan di dekat salah satu sekolah di Surabaya Barat. Suatu ketika sang ibu ini mengalami kecelakaan. Minyak panas di penggorengan itu tumpah dan kena kakinya yang sebelah kiri. Dan itu berdampak besar sekali. Ya, saya pikir hanya terkena minyak seperti biasa begitu ya. Tetapi ternyata lokasi luka cukup lebar sehingga sempat dirawat di rumah sakit. Beberapa hari dirawat di rumah sakit, kemudian ibu ini diizinkan untuk pulang kembali. Namun kami baru tahu ternyata ibu ini punya diabetes, punya gula darah yang tinggi. Sehingga dalam waktu yang begitu cepat terjadi pembusukan di kakinya. Maka saya bawa kembali ke rumah sakit di daerah Gresik sana. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Beberapa hari di rumah sakit, ibu ini jatuh koma. Saya tanya kepada dokter, kenapa prosesnya begitu cepat? Dokter bilang terjadi sepsis dalam tubuhnya, terjadi keracunan di dalam tubuhnya. Maka Bapak Ibu, saya ingat persis, berhari-hari di masa itu doa saya cuma satu, Tuhan, tolong bangkitkan kembali ibu ini. Saya ingat di luar ICU itu, keluarga dari desa semua sudah berkumpul di situ. Saya bilang kepada Tuhan, Tuhan saya mohon Engkau bangunkan ibu ini. Karena ini adalah kesempatan yang besar sekali bagi saya untuk membawa belasan orang itu satu langkah lebih dekat kepada Kristus. Dan Tuhan berikan belas kasihannya. Beberapa hari setelah itu, ibunya sadar Bapak Ibu, sadar dari koma. Dan di dalam proses Tuhan saya mendampingi ibu ini 5 bulan sampai dia keluar dari rumah sakit. Bayangkan Ibu. 5 bulan. Rumah saya di Mulyosari, rumah sakitnya di BDH di Gresik. Setiap hari dan setiap saat jika dibutuhkan saya datang mendampingi. Dan keluarga ini menjadi terbuka terhadap Injil. Beberapa kali sang ibu sudah saya bawa beribadah ke gereja. Dan salah satu anaknya dipermandikan, percaya kepada Yesus. Bapak Ibu, saya mau sampaikan sebagai penutup bahwa hidup kita ini singkat. Hidup kita ini cuma satu kali saja. Dan biarlah kelak ketika kita pulang, kita bisa membawa pertanggungjawaban kita kepada Tuhan Sang Pemberi hidup itu. Ketika kita pulang, kita bisa pulang dengan hati yang bersukacita karena kita sudah mengambil bagian untuk menyelesaikan tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Bapak Ibu, saya mengajak kita semua dari perenungan pagi hari ini, mari kita teladani hidup Yesus. Mari kita belajar mengadopsi hati Yesus yang penuh belas kasihan, supaya kita bisa mengambil komitmen di dalam pelayanan pemberitaan Injil. Bapak Ibu, mulailah berpikir tentang daftar nama. Pulang, mulailah mencatat daftar nama. Mulailah berdoa untuk mereka. Mulailah memperhatikan mereka. Dan dalam waktu Tuhan, Bapak Ibu percaya kepada saya, engkau akan dimampukan untuk memberitakan Injil kepada nama yang sudah engkau doakan, yang sudah engkau perhatikan. Dan engkau tahu ketika itu engkau lakukan, maka engkau sudah membawa orang lain satu langkah lagi lebih dekat kepada Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena sekalipun kami adalah orang-orang yang tidak layak, namun Engkau rela memberikan belas kasihan-Mu kepada kami.
Dan Engkau rela memanggil kami untuk mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan yang mulia ini. Kami mohon Tuhan menolong kami menjadi orang-orang yang penuh belas kasihan. Dan kami dapat terus belajar mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Khususnya mereka yang belum mengenal Engkau. Biarlah Tuhan senantiasa dipermuliakan melalui kesaksian hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu siang hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa syafaat. Jadi ada 2 poin yang akan kita doakan bersama-sama. Yang pertama, mari kita bersyukur bersama untuk pemilu yang sudah selesai. Kita berdoa, serahkan KPU, serahkan Bawaslu, serahkan seluruh hasil pemilu, boleh mendapatkan hasil yang jujur dan adil. Kedua, mari doakan gereja kita di tempat ini. Kita lihat lilin di depan, kita tahu kita sudah memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. Mari kita berdoa agar Tuhan mempersiapkan hati kita untuk menyambut Paskah di tahun ini. Saya ngundang kita semuanya, buka suara, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena kami boleh melihat pemilu di negara kami boleh berjalan dengan baik dan aman. Dan kami mau rindu menyerahkan hasil pemilu ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berikan hikmat kepada pemerintah kami, khususnya kepada KPU dan Bawaslu, sehingga mereka bisa mengawal hasil pemilu ini dengan jujur dan adil. Sehingga siapapun yang kelak terpilih menjadi pemimpin bangsa kami tahu Tuhan bisa memakai mereka untuk memajukan bangsa ini. Tuhan, kami juga bersyukur untuk gereja-Mu di tempat ini. Kami bersyukur kami dapat memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. Kiranya Engkau memimpin setiap kami di dalam persiapan memperingati Paskah ini. Biarlah Paskah tahun ini tidak sekedar menjadi rutinitas tahunan, tetapi kami dapat memaknai pengorbanan Kristus dengan menjadi saksi Kristus yang senantiasa memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami bersyukur dan kami berterima kasih kami dapat bersyafaat bagi negara kami, bagi gereja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikan-Mu. Di setiap waktu ku tahu Kau pedulikan.
kini hanya untukmu. Bapak Ibu dipersilakan untuk bagian berdiri. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menyembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukur, syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri. Dan kini ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri. Dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri. Dan kini hanya untukmu. Mari kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang di surga. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan bagi setiap kami untuk boleh memberikan persembahan. Tuhan, biarlah kami dapat persembahan ini adalah yang terbaik dari setiap kami, dan lebih daripada ini, biarlah kami pun mau memberikan hidup kami hanya bagi Engkau Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang berkenan memakai persembahan kami ini. Tuhan, kuduskan, sucikan, dan layakkan Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh dipakai sebagai alat untuk kemuliaan nama Tuhan di tempat ini. Kami menyerahkan untuk setiap pengurus yang akan mengelola persembahan ini. Tuhan yang memberi hikmat kebijaksanaan, supaya persembahan ini dapat dikelola dengan baik dan benar. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Biarlah segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Doksologi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan penyertaan Roh Kudus akan memampukan kita menjadi saksi Kristus, menjadi penuai-penuai bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Kiranya wajahnya
ibadah telah selesai, jemaat dipersilakan untuk duduk dan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.